Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvini Fantastika Salma dengan NIM 1020624000140. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas 0704. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 untuk mata kuliah Basis Data yang mencakup implementasi storage, prosedur, trigger, dan DCL di MySQL. Saya akan mempraktikkan setiap task secara langsung dimulai dari pembuatan database dan tabel hingga pengelolaan hak akses user. Semua proses akan saya tunjukkan secara step by step sesuai dengan instruksi tugas. Langsung saja saya akan mulai dengan membuat database baru. Nah, di sini pertama saya akan membuat database bernama tugas 2 140 sesuai dengan 3 digit terakhir NIM saya. Langsung saja. Nah, kemudian kita run. Nah, langsung muncul database-nya di sini. Nah, kita mulai codingannya di sini. Nah, kemudian kita masukkan tag satunya. Tadi saya sudah ini di Word. Sebentar. Nah, ini tag satunya. Nah, jika sudah semuanya kita run. Nah, di sini udah muncul ada log transaksi obat 140, obat 140 sama transaksi obat 140. Kemudian kita masukkan task 2-nya. Ini udah saya masukkan ke Word, jadi tinggal copy ke MySQL. Kemudian kita run lagi. Ini kan udah kita masukkan yang task 2-nya. Nah, otomatis sudah muncul di obat sama di transaksi obat. Nah, mari kita lihat apakah udah ada. Nah, ini tadi ini transaksi obatnya udah masuk semua. Nah, terus kemudian untuk task 3 ini saya akan membuat trigger yang akan otomatis menghitung total harga transaksi dan menyimpan ke tabel log setelah transaksi ditambahkan. Langsung aja kita running di sini pakai daily meter. Kemudian kita masukkan triggernya. So, 140, jangan lupa karena 3 digit NIM terakhir saya. Kemudian kita deklarasikan harga obat pakai integer. Kemudian declare lagi total ini juga pakai integer. Kemudian select harga obat. Itu kita kemudian where. Nah, terus itu. Nah,
totalnya obat sama masukkan harga obatnya. Start info, masukin aja ini langsung. Tapi ini pakai ini. Masukin ID-nya. Subsidi dan total harganya. Selesai. Jangan lupa penutupnya dan delimiter ya. Coba kita run ya. Semoga bisa. Nah, udah bisa. Ini udah bisa yang task 3-nya yaitu buat triggernya. Kemudian untuk yang task 4 ini saya akan membuat store prosedur bernama tambah obat 140 ini. Prosedur ini akan menerima 3 parameter yaitu ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Setelah dipanggil, dia akan otomatis menambahkan transaksi dan karena ada trigger sebelumnya yang sudah saya buat di task 3 ini, maka lognya pun otomatis terisi. Nah, langsung saja kita ke task 4. Oke, coba kita selesaiin dulu codinganku ini. Coba kita selesaiin dulu codingannya. Yang ini kita menggunakan integer. Kemudian ID obat ini kita menggunakan integer juga. Kemudian ini juga sama menggunakan integer. So, transaksi ini kita masukkan ID pasien, kemudian ini dan jumlah obatnya. Obatnya ini salah. Oke, sama jumlah. Kemudian kita N. Kita in delimiternya. Kenapa? Coba kita run dulu. Kayaknya error deh. Ya. Oke, di sini error. Jadi saya mau coba
pakai mau benerin codingan yang salah tadi. Semoga, nah ini udah. Oke, coba kita run. Oke, masih error lagi. Coba kita link kita saya mau cek lagi apa ada yang salah atau. Nah, coba kita run lagi. Semoga benar. Masih salah lagi. Hmm, hmm. Kita coba lagi run. Oh, bentar. Nah, sudah berhasil. Nah, storage prosedurnya sudah berhasil dibuat. Yang task 4-nya ini, selanjutnya saya akan menjalankan prosedur tabel obat 140 dengan parameter 2,103,5 itu menggunakan perintah call. Setelah dijalankan, data akan masuk ke tabel transaksi obat 140 dan otomatis masuk ke tabel log karena trigger pada teks sebelumnya. Nah, langsung saja kita call ininya, kita tambah obat 140. Nah, jangan lupa masukin 2,103,5. Nah, kemudian mari kita coba run. Semoga bisa. Nah, udah berhasil. Nah, kemudian setelah prosedur ini sudah berhasil dijalankan, karena saya menggunakan perintah call ini dengan parameter ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Prosedur ini akan otomatis menambahkan data ke tabel transaksi obat. Nah, mari kita lihat tabel yang transaksi obat ini. Nah, langsung otomatis sudah ada di dalam tabel ini. Selanjutnya, terakhir adalah task 5, yaitu mengatur hak akses pengguna atau DCL Data Control Language. Di sini saya diminta untuk membuat dua user baru dari nama saya sendiri, yaitu Erviani dari nama depan dan Salma dari nama belakang. Setiap user diberikan hak akses yang berbeda. Sekarang kita coba dulu. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita coba. Nah, kemudian jika sudah kita masukkan database yang sudah kita buat di MySQL. Jadi saya masukkan database saya yang sudah saya buat di MySQL. Nah, database saya bernama tugas 2. Oke, kita coba. Nah, jika sudah, sekarang kita buat um, create user yang pertama. Jadi kita disuruh buat user 2 dan ini kita masukkan nama kita. Nah, kemudian kita pakai identified by. Terus kita masukkan uh, password yang kita buat, terserah mau masukin berapa aja. Nah, kemudian kalau udah, kita cek lagi apakah penulisan ketikannya ada yang salah atau enggak. Nah, kemudian kita enter error karena mungkin nama ini udah dibuat ya. Jadi em, kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil. Terus kita yang kedua buat grandnya. Pakai insert on.
Nah, di sini kita masukkan database, nama database kita tadi. Nah, di sini kita pakai identified by lagi. Masukin passwordnya sama tadi kayak di atas. Nah, kalau udah, kita cek lagi apakah ada yang salah. Oke, kita enter. Di sini masih ada error. Kita lihat lagi apakah ada yang salah. Oke, sekarang kita coba lagi. Coba kita nggak usah pakai identified by. Nah, di sini saya nggak mau masukkan identified by karena terjadi error, jadi saya langsung masukkan aja tanpa identified by. Nah, kemudian langsung bisa dan berhasil. Dan kemudian kita masuk ke user kedua. Kita buat user 2-nya, create user lagi. Kita masukkan user nama yang kedua. Kita pakai nama pakai identified by. Masukkan passwordnya lagi, tapi ini passwordnya berbeda. Jadi kita pakai ini aja. Nah, oke, kita coba enter. Nah, berhasil. Kemudian kita yang kedua ini kita masukkan grand select-nya user 2 ini. Nah, kita masukkan uh, database yang kita buat. Jangan lupa titik bintang. Punya nama yang sudah kita buat di user atas ini, create user. Pakai identified by lagi, kita coba. Bisa atau enggak. Kita coba dulu. Nah, masukin password yang sama yang di atas. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Ini dia um, select untuk user 2. Jadi user pertama dan user kedua sudah saya buat di command prompt ini. Dan ini semuanya sudah berhasil. Kemudian error-error yang tadi juga sudah saya betulkan. Kemudian juga berhasil semuanya. Demikian tugas presentasi yang telah saya lakukan dalam pembuatan tabel DDL, pengisian data DML, trigger storage procedure, serta pengaturan hak akses user DCL. Yang saya buat di MySQL dan comment menggunakan database yang saya sudah buat, yaitu tugas 2 140 yang saya buat berdasarkan 3 digit akhir NIM saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Semoga tugas ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.